Ini Rick. Dan selama 30 hari ke depan, dia hanya akan makan makanan cepat saji. Burger, kentang goreng, pizza, dan soda. Kedengarannya seperti mimpi baginya, dan dia tersenyum, berpikir itu akan mudah dan menyenangkan. Awalnya, memang tampak seperti itu. Dia menikmati beberapa hari pertama, makanannya enak, kalorinya tinggi, dan dia tidak perlu memasak apapun. Rick yakin bahwa eksperimen ini tidak akan sulit, dan dia melahap burger satu demi satu sampai sensasi makannya terasa tak berujung. Pada akhir minggu, euforia itu memudar. Rasa berat di perutnya mulai terasa, mulas mulai muncul, dan dia merasa mengantuk setelah setiap makan. Dari luar, hampir tidak ada perubahan, tetapi di dalam, tubuhnya sudah kelebihan beban. Lemak mulai menumpuk. Endapan pertama terbentuk di dinding pembuluh darahnya, dan darahnya mengental. Proses-proses ini tidak terlihat oleh mata telanjang, tetapi justru inilah yang mempersiapkannya untuk penyakit jantung dan pembuluh darah di masa depan. Ketika Rick melihat ke cermin lagi, dia hampir tidak melihat perbedaan. Kulitnya mungkin sedikit lebih berminyak dan ekspresinya kurang ceria, tetapi secara keseluruhan, semuanya tetap sama. Dia tersenyum dan tetap yakin bahwa makan makanan cepat saji selama sebulan itu mudah. Pada minggu kedua, perubahannya semakin terlihat. Kulitnya menjadi lebih berminyak, jerawat muncul, dan suasana hatinya memburuk. Gula dan minyak dari makanannya mengubah kadar hormonnya, dan wajahnya adalah yang pertama, menunjukkan kondisi kesehatan tubuhnya yang buruk. Rick makan lebih banyak dari sebelumnya, tetapi merasa lesu. Dia mengonsumsi terlalu banyak kalori, tetapi kalori tersebut kosong. Dia kekurangan vitamin dan mineral, dan tubuhnya tidak mendapatkan bahan bakar yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan baik. Setelah minum soda, gula darahnya melonjak tetapi kemudian turun dengan cepat. Pertama, ada lonjakan energi, kemudian kelelahan dan kantuk. Rick tertidur dan kemudian mengambil burger lagi, menjebak dirinya dalam siklus yang buruk. Degenerasi lemak telah dimulai di dalam hatinya. Sel-sel mengakumulasi lemak, dan organ tersebut secara bertahap gagal berfungsi dengan baik. Proses yang tidak terlihat ini menyebabkan penyakit hati yang parah. Setelah 2 minggu, cermin memantulkan sesuatu yang sama sekali berbeda dari apa yang ingin dilihat Rick. Wajahnya bengkak, kulitnya dipenuhi jerawat, dan perutnya mulai membuncit. Rick meringis, tetapi memutuskan untuk tidak menyerah dan menyelesaikan eksperimen sampai akhir. Dia menghabiskan berjam-jam di toilet, tetapi tidak ada yang keluar. Makanan cepat saji hampir tidak mengandung serat, dan fungsi ususnya memburuk. Hal ini menyebabkan sembelit dan perasaan berat yang terus-menerus. Pada minggu ketiga, berat badannya bertambah 5 kg. Celananya semakin ketat, perutnya membuncit. Sekarang dia mengerti bahwa tubuhnya benar-benar berubah, dan perubahan itu tidak menggembirakan. Hasil tes menunjukkan kekurangan vitamin dan mineral. Kukunya rapuh, rambutnya kehilangan kilau. Secara paradoks, dengan jumlah makanan yang begitu banyak, tubuh mengalami kekurangan vitamin yang nyata. Eksperimen ini mulai menyerupai kasino. Pada awalnya, ada kemenangan rasa dan kesenangan. Sekarang yang tersisa hanyalah hutang. Kelebihan berat badan, kelemahan, apatis. Tubuh selalu mengambil kembali apa yang Anda hutangi, dan melakukannya dengan bunga. Kekebalannya sangat melemah. Flu membuat Rick terbaring selama beberapa hari, pilek, lemas, demam. Di malam hari, dia mendengkur, dan pernapasannya kadang-kadang terhenti. Di pagi hari, Rick bangun dengan perasaan lelah, seolah-olah dia tidak tidur sama sekali. Makanan cepat saji merusak bahkan tidur, membuat istirahat menjadi tidak berguna. Jantungnya kelebihan beban. Kolesterol menyempitkan pembuluh darah, dan tekanan darah meningkat. Setiap porsi makanan membawa Anda lebih dekat pada serangan jantung. Menjelang akhir bulan, berat badan Rick bertambah 10 kg. Celana lamanya sudah tidak muat, dan kemejanya hampir tidak bisa dikancing. Menaiki tangga menjadi sulit, dan Rick terengah-engah setelah beberapa langkah. Bahkan ketika merasa mual, tangannya tetap meraih burger. Garam, gula, dan lemak membentuk kecanduan sejati, seperti narkoba. Otak menuntut dosis kenikmatan lain, bahkan ketika tubuh protes. Uang pun menghilang. Dalam sebulan, Rick menghabiskan lebih banyak uang untuk makanan daripada biasanya. Ilusi bahwa makanan cepat saji lebih murah runtuh ketika setumpuk struk belanja tergeletak di dekatnya. Wajahnya menua, kulitnya menjadi pucat dan kendur. Ada kantung di bawah matanya, dan tatapannya lelah. Tubuhnya hancur dari dalam, dan 30 hari makan makanan cepat saji telah melakukan apa yang biasanya terjadi selama bertahun-tahun. Apartemennya dipenuhi bau minyak goreng dan saus murahan. Keringatnya menjadi tajam dan tidak sedap, tubuhnya mengeluarkan produk limbah. Rick menatap bayangannya di cermin dengan jijik. Perutnya menggantung, wajahnya kendur.
Dia sudah tidak ingin makan lagi, tetapi kecanduannya tak kunjung hilang. Dokter mengatakan bahwa hanya sebulan mengonsumsi makanan cepat saji saja dapat menyebabkan kolesterol tinggi, masalah hati, dan peningkatan resiko penyakit jantung 2 kali lipat. Dan jika Rick terus melakukannya selama 6 bulan lagi, obesitasnya akan menjadi tidak dapat disembuhkan, dan hatinya akan gagal berfungsi. Setahun mengonsumsi burger akan menyebabkan berbagai penyakit kronis, mulai dari diabetes hingga serangan jantung. Ikuti jejak Rick dan jangan ulangi kesalahannya.